Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh kembali lagi berkumpul untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun ini diadakan secara online, mari kita tetap men-setting hati kita, menciptakan suasana yang khidmat supaya kita sungguh-sungguh boleh belajar kebenaran firman Tuhan dan ibadah kita Tuhan juga berkenan atasnya. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kesempatan pada saat ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang boleh pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan keterbatasannya untuk mengerti kedalaman firman dan juga terbatas di dalam memahami konteks kehidupan jemaat Tuhan. Engkau kiranya yang bekerja di antara setiap kami. Sekalipun diadakan secara online, tetapi kami rindu Tuhan. Engkau yang bekerja di luar dibatasi oleh ruang dan waktu, Tuhan Kau yang senantiasa juga berproses di dalam diri setiap kami. Sekali lagi berkati Tuhan jaringan internet yang kami gunakan untuk keberlangsungan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Saya sungguh lagi bersyukur untuk sebuah kesempatan pada saat ini untuk berada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh memberitakan firman Tuhan di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena hari ini ada satu tema yang kita bahas, yaitu bahasa yang baru. Jadi ini adalah tema yang cukup menarik. Kalau saya melihat GKJ menyusun tema bulan ini semuanya baru ya. Dan bersyukur hanya 5 minggu saja. Bayangkan kalau itu misalnya sampai 10 minggu ya. Nanti yang pertama semangat baru, hati baru, ibadah baru, perintah baru, hari ini bahasa baru. Kalau sampai 10 nanti mungkin minggu depan dibahasnya rumah baru, mobil baru, sepatu baru, HP baru, dan bahkan yang terakhir mungkin istri atau suami yang baru. Bercanda ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang bahasa baru ini apa. Apakah bahasa di luar apa yang manusia pernah pahami atau bahasa alien atau bahasa apa? Nah, kita akan melihat bersama-sama dari satu landasan firman Tuhan terambil dari Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-17 hingga yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini kalau kita memperhatikannya di dalam beberapa terjemahan, maka kata-kata bahasa baru di sana dipakai kata speak in new tongues. Speak in new tongues. Jadi apa artinya dalam bagian ini? Sebelum saya jelaskan apa artinya begini. Saya jelaskan dulu Markus pasal 16. Markus pasal 16 itu terutama dari ayat 9 sampai ayat yang ke-20 adalah bagian yang ditambahkan belakangan oleh manuskrip yang belakangan ada begitu. Sehingga penambahan ini adalah melihat dari sejarah gereja atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sehingga kalau kita melihat beberapa tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya itu terjadi di dalam kehidupan atau peristiwa yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Maka dari itu ketika saya memberikan petunjuk ini atau clue ini, kita akan tahu bersama-sama bahasa baru yang dimaksud itu adalah bahasa roh. Atau mungkin bahasa yang mungkin lebih tepat yang dipakai di dalam terjemahan bahasa Inggris adalah speak in tongues. Nah, nanti kita akan lihat apa sih bahasa roh ini, apakah benar penerjemahan bahasa roh ini yang sehingga kita bisa terima. Nanti kita akan lihat di dalam penjelasan saya berikutnya. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam Alkitab, maka bahasa roh itu adalah sebenarnya salah satu karunia yang Tuhan berikan. Itu bukan satu-satunya karunia atau karunia yang terutama. Bahasa roh tidak lebih tinggi karunianya daripada karunia yang lain. Nah, berdasarkan 1 Korintus 13, maka kita akan menemukan di sana bahwa penekanan dari Rasul Paulus
bukan kepada karunia tertentu, tetapi kepada kasih. Bahkan di antara iman, pengharapan, dan kasih, di sana Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 13, yang terpenting adalah kasih. Iman dan pengharapan setelah ada di dalam kekekalan, maka kita tidak lagi perlu beriman karena kita bisa melihat dan kita langsung menaruh harap kepada Yesus. Tetapi kasih itu tetap terjadi. Nah, kenapa saya jelaskan 1 Korintus 13? Karena inilah yang mengawali sebelum kita membahas 1 Korintus 14. Sangat disayangkan beberapa gereja, aliran tertentu itu memberikan penekanan yang berlebihan terhadap karunia berbahasa roh. Maksudnya berlebihan adalah mereka sampai mengatakan bahwa tanda kepenuhan roh itu adalah seseorang harus bisa berbahasa roh. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar ada dua hal yang saya ajak kita untuk lihat bersama-sama. Yang pertama, apakah benar tanda kepenuhan roh itu adalah berbahasa roh? Dan yang kedua adalah apakah bahasa roh yang dilakukan oleh sebagian gereja itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dua hal inilah yang saya coba jawab di dalam perenungan kita atau khotbah saya pada kesempatan ini. Nah, saya rindu kita boleh melihat bersama-sama gambaran besarnya. Kita harus pakai prinsip bahwa apa yang Alkitab katakan itu kita keluarkan baru kita menilai fenomena. Jangan fenomena yang terjadi di luar dipakai untuk menilai Alkitab. Nah, kalau kita melihat dengan seksama, maka saya boleh katakan bahasa roh itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahasa yang bisa dimengerti. Kejadian ini terjadinya adalah pada waktu yaitu kisah Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1-11. Kita tahu bersama-sama Petrus kemungkinan pada waktu itu berkhotbah dalam bahasa Aram, kemungkinan. Akan tetapi pendengarnya mendengar dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Menariknya bahasa-bahasa itu didengar dalam kurang lebih 15 versi bahasa. Perhatikan yang saya kasih warna kuning. Di sana dikatakan orang-orang itu mendengar dalam bahasa Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia. Ternyata layangan putus itu ngambil dari sini ya, Kapadokia. Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Jadi analoginya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Tapi bayangkan tayangan YouTube ini tersebar di seluruh dunia. Dan rupanya ada orang dari Jerman yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Mereka paham. Saya sementara berbicara dalam bahasa Indonesia tetapi telinga mereka mendengar dalam bahasa Jerman. Mungkin ada tersebar di Polandia, di Kanada, di Brasil, di Prancis, dimanapun. Mereka mendengar dalam versi bahasa mereka sendiri. Itulah yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Sehingga saya mau katakan pada waktu itu bahasa roh dalam konteks yang pertama atau kategori yang pertama kita akan lihat bersama-sama bahwa ini adalah bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang dengan budaya atau bahasa yang lain. Itu kategori pertama. Kategori yang kedua tentunya kita harus melihat dari 1 Korintus 14. Karena keterbatasan waktu kita tidak ada waktu untuk baca semuanya. Tetapi sesudah dari ibadah ini saya sangat memberikan saran kepada kita untuk baca dengan seksama 1 Korintus pasal yang ke-14. Kategori yang kedua tentunya adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti secara langsung. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 13 di sana dikatakan bahwa karena itu siapa berkata-kata dengan bahasa roh ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Dari bagian ini kita bisa melihat bersama-sama dan memahami bahwa ada penafsiran berarti bahasa ini tidak bisa dimengerti secara langsung. Dan yang berikutnya dikatakan jadi jikalau atau kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar dan orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Orang yang mendengarnya bisa berpikir orang yang berbahasa roh itu mengalami kegilaan.
Karena dia mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Bayangkan. Dari awal sejak khotbah, saya berkata-kata, what? Mengerti apa yang saya katakan? Tentu tidak. Kalau saya berkata-kata dengan kosakata seperti itu, tentu selama berlangsung 5 menit, Bapak Ibu pasti langsung memenuhi di dalam kolom chat atau komen. Wah, ini kacau nih, yang edit gak bener. Bukan, yang khotbahnya gendeng. Karena pakai bahasa lain. Kebayang bukan ketika ada satu jemaat baru yang masuk ke gereja Korintus, dia menemukan fenomena berbahasa roh ini terjadi secara massal dan mereka nggak paham. Mereka tentu sepulangnya atau keluar dari perkumpulan itu, mereka mengatakan orang Kristen emang pada gila. Maka dari itu yang harus kita bersama-sama lihat adalah, ayo kita kembali ke dalam apa yang Alkitab katakan. Kalau ingin dipraktekkan di dalam berjemaah, ayo kita ikuti panduan yang ada. Kalau istilah kita itu adalah SOP, tutorialnya. Nah, saya ajak kita melihat bersama-sama ada aturan yang diberlakukan dalam 1 Korintus 14 jika seseorang ingin berbahasa roh. Hal yang pertama adalah kita harus pahami bahwa konsep dari bahasa roh, mereka itu yang berbahasa itu berkata-kata kepada Allah bukan kepada manusia. Kalau dikatakan berkata-kata kepada Allah, artinya adalah maka kita itu nggak perlu pamer di depan orang. Nggak ada efeknya. Berarti kalau saya berkata-kata kepada Allah, ketika saya tunjukkan kepada sesama, maka memiliki sebuah tendensi untuk kita mencari perhatian. Untuk menunjukkan kepada orang lain, aku bisa, kamu nggak bisa. Bukan itu, bukan tujuannya. Kalau memang dipakai untuk berkata-kata dengan Allah, kenapa tidak dilakukan di rumah saja? Itu ya poinnya. Nah, ini ayat Alkitabnya dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Aturan yang kedua dikatakan bahwa mereka yang berbahasa roh, ia harus berdoa supaya ada orang yang menafsirkan bahasa tersebut. Terdapat di dalam ayat 13 dikatakan bahwa karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Artinya bahasa ini tidak dimengerti orang pada umumnya dan harus, perhatikan kata harus, ada orang yang menerjemahkannya. Kebayang bukan ibadah berlangsung, terjadi bahasa roh sekalipun itu sekian menit, dan terjadi dalam jumlah yang banyak, tidak ada orang yang paham. Maka bagian itu di dalam satu ibadah besar, itu bisa menjadi bagian yang merusak dari keutuhan ibadah dari awal hingga akhirnya. Sayang bukan? Hanya karena ada satu ritual yang dilakukan, yaitu mereka sebut sebagai bahasa roh, tetapi tidak ada yang menafsirkan atau menerjemahkan apa yang diucapkan. Yang ketiga, yang berikutnya. Bahasa roh ini rupanya tidak dilakukan secara massal, tetapi dilakukan 2 atau paling banyak 3 orang. Ya, 27 jelas Paulus mengatakan jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3. Seorang demi seorang. Perhatikan, seorang demi seorang, bukan simultan. Dan harus ada yang menafsirkannya. Begini, bayangkan saja terjadi dalam sebuah ibadah ada bahasa roh. Kenapa harus seorang demi seorang? Karena mungkin penerjemahnya mungkin satu. Misalnya si A berbahasa roh, maka ketika dia ucapkan sesuatu, kan nggak mungkin. Bapak Ibu kalau yang sudah pernah bergereja di GKJ tentu tahu kalau gereja yang berbahasa Mandarin. Tidak mungkin bukan saya mengucapkan kalimat sebanyak 5 menit, lalu biarkan nanti penerjemah itu menerjemahkan sendiri selama 5 menit tadi saya ngomong apa. Tidak mungkin. Paling maksimal adalah 2 kalimat. 2 kalimat lalu diterjemahkan. Artinya orang yang berbahasa roh itu ada momen dia stop untuk diterjemahkan, ada momen dia ngomong. Sementara yang kita lihat, seringkali terjadi secara massal, simultan, tanpa adanya orang yang menafsirkan. Sangat disayangkan, kejadian yang terjadi
Di gereja kalangan tertentu itu lebih dari bahkan 3 jemaat. Bukan hanya 3 jemaat bahkan. Tetapi bahkan bisa sampai mencapai 70%, 80% dari sejumlah jemaat yang hadir. Bahasa roh biasanya terjadi dengan alunan musik tertentu, dengan iringan tertentu, dengan chord tertentu, sehingga itu adalah sebagai aba-aba untuk dilakukannya bahasa roh. Jika ini terjadi secara massal, maka saya harus katakan unsur dari khidmat itu, ibadah yang tenang dan juga berfaedah, itu menjadi berkurang dan hilang. Poin yang keempat dan terakhir adalah tidak boleh adanya kekacauan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 14 ayat 33, di sana dikatakan bahwa sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Menarik sekali bahasa Inggris memakai satu kata yaitu for God is not a God of disorder but of peace. Disorder itu artinya tidak teratur, tidak terarah. Bisa diartikan dengan satu kata chaos mungkin. Jadi semuanya ada aturan, ada tatanan agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu saya mempersiapkan bagian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu jadi berpikir dan mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Saya menemukan ada beberapa kejanggalan bagi mereka atau gereja yang mempraktekkan bahasa roh secara tidak benar atau tidak biblical. Kejanggalan yang pertama, perhatikan. Katanya mereka, sebagian mereka, saya tidak ngomong semua, nanti kalau semua salah lagi. Beberapa, sebagian besar di antara mereka yang berbahasa roh, mereka mengatakan mereka tidak bisa ngerem. Artinya ketika dia berbahasa roh gak bisa dikontrol. Dan dia mengatakan itu terus. Ya sampai kapan? Ya sampai Roh Kudus berhenti bekerja dalam dirinya maka baru stop. Katanya seperti itu. Oke, kejanggalannya letak di mana? Bagaimana? Begini. Pelan-pelan ya saya akan tunjukkan. Saya akan bacakan dulu. Anugerah terbesar bagi orang yang berdosa itu adalah mendapatkan keselamatan. Bukan berbahasa roh ya. Jadi garis bawahi dulu. Anugerah terbesar bagi orang berdosa itu adalah mendapatkan keselamatan, bukan berbahasa roh. Pertanyaannya, kenapa untuk hal yang lebih esensial dan fundamental yaitu keselamatan, Tuhan tidak memakai cara supaya orang tersebut tidak bisa kontrol diri dan akhirnya menerima Yesus? Paham logika yang saya tawarkan? Misalnya begini. Kalau memang berbahasa roh itu penting, sampai katanya argumennya itu saya itu nggak bisa ngerem. Pertanyaan saya adalah antara diselamatkan oleh Injil dengan berbahasa roh mana lebih penting? Tentu diselamatkan dari maut. Betul? Kenapa untuk satu hal yang lebih penting Allah tidak memakai cara untuk orang itu nggak bisa kontrol diri? Jadi begini contohnya, aduh aku kok tiba-tiba mau terima Yesus ya. Padahal aku sudah menolak dia, aku tidak mau. Tapi aku tidak sadar, maju ke depan, meminta untuk pendeta baptis saya, dan doakan saya supaya saya terima Yesus. Kenapa tidak pernah ada momen seperti itu? Menarik bukan? Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang saya ini menjadi rohaniwan, entah sudah berapa banyak, mungkin bukan hanya puluhan tapi ratusan kali saya berkhotbah. Tidak pernah ada satu momen di dalam diri saya ketika saya menggunakan karunia saya berkhotbah, itu sampai tidak bisa terkontrol. Atau saya sampai unconscious, nggak ada bukan? Contoh deh Bapak Ibu, saya yakin di antara kita ada yang memiliki keahlian tertentu bukan? Misalnya contoh main piano. Jadi kita lihat ya ibadahnya disusun dengan sangat rapi dan baik. Coba bayangkan seorang pianis. Ketika lagu itu sudah selesai, harusnya sudah stop.
berganti kepada lagu berikutnya. Tetapi sang pianis itu terus bermain dan dia mengatakan, sorry, Roh Kudus menguasaiku sampai tanganku tidak bisa berhenti. Pernahkah kita menjumpai peristiwa seperti itu? Tidak pernah. Dan kalau kita memperhatikan dengan seksama, cara Roh Kudus bekerja tidak pernah melumpuhkan conscious kita. Di dalam pengalaman saya Bapak Ibu untuk melayani atau pelayanan okultisme, saya menemukan justru cara kerja iblis melumpuhkan pikiran seseorang. Sehingga ada orang yang ketika memasuki satu ruangan, saya melakukan eksorsis dan dia baru sadar setelah setan itu keluar. Dia baru sadar satu hal, kenapa saya ada di ruangan ini? Perhatikan, cara Roh Kudus bekerja tidak pernah mengambil kesadaran seseorang. Itu yang perlu menjadi perhatian kita. Hal yang kedua, yaitu kejanggalan yang berikutnya. Kalau bahasa roh sedemikian penting, kenapa Yesus sendiri tidak menekankan, bahkan kenapa hanya dicatat satu kali di dalam Alkitab, atau dua kali lah, Kisah Rasul pasal 2 dan 1 Korintus 14. Bahkan di dalam kehidupan atau tulisan Injil dikatakan bahwa Yesus memuji Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang terbesar. Dan dia sama sekali tidak pernah berkata-kata bahasa roh. Dan bahkan dia tidak pernah melakukan satu mujizat pun tidak pernah dilakukan. Tetapi dia dipuji sebagai nabi yang terbesar. Oh, artinya Yesus ingin sedang mengatakan kepada setiap kita bahwa yang terpenting itu bukan berbicara, saya punya karunia tertentu, tidak. Yang terpenting adalah bagaimana hidup kita berpadanan dengan kehendak Dia. Itu yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Nah, menarik sekali. Yang ketiga, kejanggalan yang berikutnya adalah ada tempat les bahasa roh. Katanya kalau nggak bisa maka di training sampai mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Nah, jelas bagian ini tidak ditulis. Ya, jelas Alkitab bilang begini ya. Kita harus berdoa untuk bisa menerjemahkannya. Sehingga bahasa ini asumsi saya tidak bisa dipelajari. Lain dengan karunia bermain piano yang mungkin harus les, yang harus latihan. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara sekalian pernah mendengarkan kosakata yang dipakai oleh bahasa orang yang berbahasa roh itu biasanya syakal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 a. Sandal lawas. Kadang saya pengen bisikin ya ganti sandal supaya sandalnya baru gitu. Jangan sandal lawas itu bahasa Jawanya adalah sandal lama. Jadi ganti sandal baru gitu. Yang berikutnya dan yang terakhir kejanggalannya adalah gereja tertentu memberikan penekanan yang berlebihan. Ini yang tadi seperti saya katakan. Nah, seusai Bapak Ibu menonton konten ini dan beribadah secara online, saya ajak untuk coba baca 1 Korintus 14. Perhatikan nada yang Paulus pakai di sana, positifkah atau negatifkah. Maksudnya positif atau negatif itu begini. Paulus itu di dalam 1 Korintus 14 menyarankan, ayo banyakin bahasa roh. Ngomong terus dalam bahasa roh. Kan ini bahasa yang spesial. Ataukah justru Paulus sedang mengatakan bahwa jangan berbahasa roh. Lebih baik kamu mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa dipahami. Bahkan itu dalam 5 kata. Yesus Kristus sangat mengasihi kamu. Kalimat itu jauh lebih berharga, lebih bermakna ketimbang kita mengucapkan ribuan kata dalam bahasa roh. Nah, yang terakhir ini sebenarnya bukan kejanggalan tetapi pengamatan saya sangat disayangkan bahwa LAI agaknya keliru atau salah untuk memberikan kata terhadap kata bahasa roh. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh. Nah, kata bahasa lain di dalam bagian ini, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah speak in other tongue. Nah, itu saya tampilkan BGT itu kenapa nggak keluar, itu sebenarnya tulisan dalam bahasa Yunani ya. Nggak apa-apa, jadi kalau nggak keluar nggak apa-apa, tapi langsung saya kasih Yunaninya apa. Yunaninya adalah pakai kata laleo, heteros, sama glosa. Gini, Bapak Ibu, saya bantu untuk jelaskan. Laleo itu ya artinya berbicara, I speak.
Nah heteros itu apa sih? Heteros itu heteroseksual, homoseksual, yang berlainan. Glosa itu bahasa. Jadi dalam bagian ini betul, dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, LAI menerjemahkan dengan tepat sebagai bahasa-bahasa lain. Akan tetapi tidak dibarengi dengan tulisan di tempat yang lain. Di dalam 1 Korintus 12, di sana saya langsung kasih satu warna kuning, langsung tiba-tiba diterjemahkan sebagai kata berkata-kata dengan bahasa roh. Begini Bapak Ibu, kata roh di dalam bahasa Yunani itu katanya adalah pneuma. P-N-U-M-A. Pneuma. Kalau bahasa roh berarti glosa pneuma atau pneuma glosa. Tapi rupanya kalau kita menyelidiki di dalam bahasa aslinya, kata pneuma tidak muncul di sana. Bahasa Inggrisnya, ayo kalau bahasa roh, sebelum saya tunjukin Inggrisnya, ayo kalau diterjemahkan secara langsung, harafiah, apa bahasa roh? Spirit language, spiritual language, atau apa? Ternyata di dalam bahasa Inggrisnya ESV menerjemahkan to another various kinds of tongues. Nah, saya jujur Bapak Ibu, saya kurang paham speak in other tongue. Itu apa? Speak itu memangnya ada speak yang tanpa tang? Kan nggak ada kan? Semua berbicara ya pakai lidah. Tetapi kata yang dipakai itu bukanlah bahasa roh. Saya kira bahasa Inggris ini dengan tepat menerjemahkan dari bahasa aslinya. Bahasa asli kata yang dipakai di tempat yang sama itu dipakai kata genos, heteros, dan glosa. Sekali lagi kata pneuma tidak muncul di sana. Nah, saya tidak tahu mengapa LAI mengambil sebuah keputusan untuk menerjemahkan bahwa heteros glosa itu sebagai bahasa roh. Saya pada akhirnya memahami bahasa itu yang dimaksud dengan bahasa roh adalah orang itu berbicara dengan bahasa yang lain. Misalnya saya tiba-tiba berbicara dalam bahasa Jerman. Tentunya saya berbicara dengan jemaat Indonesia butuh diterjemahkan. Sebab kalau tidak, benar-benar jadi bahasa yang tidak bisa dipahami. Nah, sekarang mungkin pertanyaan Bapak Ibu begini, loh Pak, kalau gitu yang gereja-gereja itu lakukan apa dong? Kalau itu bukan bahasa roh lalu apa? Nah, bagi saya yang pernah belajar psikologi, saya memahaminya begini Bapak Ibu. Seperti tadi saya katakan di awal khotbah, ketika mereka berbahasa roh, mereka itu bukan pada waktu ibadah mulai berbahasa roh, tidak. Mereka punya kode-kode tertentu. Biasanya setahu saya mereka memainkan chord 1, lalu pindah ke chord 4, lalu pindah lagi chord 1 ke chord 5, dan diiringi dengan satu alunan yang mengatakan gini, mari kita puji dia, mari kita sembah dia. Nah, itu sudah kode-kode. Biasanya udah sedikit lagi, tek, begitu sudah langsung berbahasa roh. Nah, fenomena yang mereka lakukan tidak ada satupun yang sama dengan aturan yang Alkitab berikan. Berkata-kata buat Allah bukan kepada manusia. Oke lah, kategori nomor 1 kita bisa accept. Karena mereka argumennya juga aku berdoanya sama Tuhan kok. Tapi aturan-aturan yang berikutnya tidak dilakukan. Harus 2-3 orang. Harus ada yang menerjemahkan. Bagaimana? Kenapa hanya satu bagian saja yang diterima? Kenapa tidak semua aturan itu dilakukan? Jadi di dalam pemahaman saya dan pengamatan saya menerjemahkan apa yang mereka lakukan. Mereka mengasumsikan itu sebagai sebuah peristiwa supranatural yang berdampak kepada kepuasan psikologi. Dan itu bisa dipelajari. Ketika dia lihat, oh berbahasa roh. Ini juga berbahasa roh. Coba deh. Karena asumsi itu sudah dibangun bahwa ini adalah peristiwa yang miracle. Dan kau ketika mendapatkan yang kau mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Celaka bukan?
Sehingga bagi saya apa yang dipraktekkan itu bukan bahasa roh. Sehingga kita sudah bisa menjawab tadi di awal, apakah apa yang mereka lakukan itu adalah bahasa roh? Menurut firman Tuhan, saya harus katakan tidak. Sekarang kita ke yang pertama. Kalau gitu apa tanda kepenuhan roh? Apakah kepenuhan roh itu harus berbahasa roh? Jawabannya tidak. Apa itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya jawab ketika Roh Kudus itu memenuhi hati kita, ketika Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Dia meteraikan, menjadi meterai antara kita dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh. Dan yang kedua adalah sebenarnya implikasi dari dipenuhi oleh Roh itu adalah kita hidup bagi Tuhan. Hidup bukan di dalam kedagingan, tapi hidup menurut kehendak Tuhan. Saya biasa pakai satu istilah, hidup di dalam Yesus. Biasa setiap kali selesai ibadah saya memberikan doa berkat untuk jemaat, saya selalu mengingatkan kepada jemaat saya, Roh Kudus ada di dalam hati orang-orang percaya, menyertai kita, menghibur kita dengan satu tujuan, untuk supaya kita hidup, kita sadar kita hidup karena Yesus. Tidak sampai di sana, kita yang hidup karena Yesus, kita harus hidup di dalam Yesus. Arti hidup di dalam Yesus adalah mengikuti apa yang Dia mau, yang difirmankan oleh Alkitab. Dengan itulah saya boleh katakan kita adalah dipenuhi oleh Roh. Kalau di dalam Galatia pasal yang kelima, kita akan menemukan kontras yang Paulus berikan antara kedagingan dengan hidup di dalam roh. Banyak orang Kristen yang salah nih pengucapannya, buah-buah roh. Enggak, singular itu, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Pada waktu kita hidupnya dipimpin oleh roh, maka buah roh itu muncul dalam diri kita. Ya, jadi saya merindukan untuk setiap kita bukan hanya hidup karena Yesus, tetapi hidup di dalam Yesus, yang ketika kita hidup di dalam Yesus, di dalam doa berkat saya katakan, hiduplah bagi Yesus. Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi setiap kita, setiap saudara dan saya. Maka harusnya hidup saudara dan saya bukan ditujukan kepada saya saja, tetapi bagaimana saya itu memuliakan nama Tuhan. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita, tujuannya bukan untuk kebanggaan saya. Tujuannya untuk kesatuan tubuh Kristus. Ketika kesatuan tubuh Kristus bersama-sama melayani, mereka menyadari ada Allah yang patut disembah dan mendapatkan segala penghormatan yang terbaik dari kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menolong kita memahami apa yang dimaksud dengan bahasa yang baru. Dan sepulangnya atau setutupnya saudara dari YouTube ini, dari konten ini, kiranya setiap kita boleh terus belajar untuk hidup di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur. Pada kesempatan ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan dipenuhi oleh roh? Apa yang dimaksud dengan bahasa roh menurut Alkitab? Oh Tuhan, terima kasih. Siapapun yang menonton konten ini, berikan satu kerendahan hati untuk kami membuka diri, mengintrospeksi diri kami. Apa yang salah dan apa yang benar. Dan ajar kami untuk melakukan apa yang benar menurut Alkitab. Hamba-Mu berkata-kata ini terbatas Tuhan. Tapi Roh Kudus yang bekerja melampaui ruang dan waktu, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Tritunggal menyertai orang-orang percaya senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.